Adik-adik, selamat pagi. Lause ada Lause Sharon dan Lause Patrick. Nah, Lause sangat senang menjumpai adik-adik hari ini. Kita bisa beribadah, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Nah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita datang kepada Tuhan, kita nyanyikan sebuah pujian memuji Tuhan selalu. Semuanya ikutin gaya Lause ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kami bisa berkumpul bersama-sama, walaupun hanya melalui video ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin belum bisa hadir, yang sakit ataupun yang ada berhalangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang jamah, Tuhan yang pulihkan mereka Tuhan, agar mereka dapat kembali berkumpul dengan kami bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik adik-adik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pujian yang selanjutnya. Lause percaya adik-adik pasti masih tetap semangat ya. Mari adik-adik kita akan puji satu pujian lagi yang berjudul Setinggi-tingginya Langit. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih
sekarang kita mau tetap memuji Tuhan, kita mau nyanyikan sebuah pujian yang mengatakan ada dua jalan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause mau ajak kita angkat satu pujian, yaitu firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan, kita mau dengar cerita firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati, pikiran adik-adik, siapkan Alkitab adik-adik, duduk manis kita dengarkan firman Tuhan. Wah, ada Klianta dan Dede. Loh, kok mukanya sedih? Iya Lause, karena ditinggal mama. Oh, Dede sedih ya ditinggal mama ya? Iya, memang perpisahan itu sering membuat kita sedih. Gimana kalau sambil tunggu mama, kita dengar cerita di Alkitab? Mau nggak? Mau. Ceritanya juga tentang perpisahan, tapi perpisahan yang indah. Yuk dengerin, oke? Oke. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami masih boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong pimpin Lause yang akan menyampaikan ceritanya. Tuhan juga bantu kami agar kami dapat mengerti cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik ingat kan, kita baru saja merayakan hari Paskah, di mana kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus makan bersama dengan murid-muridnya, berbincang-bincang. Tuhan Yesus juga kembali mengajarkan murid-muridnya. Wah, senang sekali murid-murid Tuhan Yesus dapat berkumpul lagi bersama dengan Yesus. Setelah 40
hari, Yesus mengumpulkan murid-muridnya ke sebuah bukit yang namanya Betania. Nah, di bukit ini Yesus menjanjikan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mengirimkan Roh Kudus dari surga untuk menyertai murid-muridnya sampai selama-lamanya. Lah, Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya, lalu setelah dia selesai memberkati murid-muridnya, Tuhan Yesus pun naik ke surga. Kurang lebih seperti ini, Tuhan Yesus naik. Wow, murid-murid Yesus pun tercengang melihat kejadian tersebut. Muncullah dua malaikat. Malaikat ini berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kalian menatap langit? Tahu nggak, Yesus yang naik ke surga akan turun dengan cara yang sama." Oh, jadi begitu toh. Nah, sekarang murid-muridnya pun kembali ke kota Yerusalem. Di kota Yerusalem, murid-murid Yesus berkumpul bersama. Mereka berdoa dan dengan sabar menunggu Roh Kudus. Suatu hari, pada saat murid-murid Yesus sedang berkumpul di sebuah ruangan, terdengar suara yang sangat kencang. Suara yang seperti angin tiup yang sangat kencang. Lalu tiba-tiba terlihat lidah-lidah yang menyala seperti api. Lalu lidah-lidah api tersebut hinggap di kepala para murid. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, adik-adik, saat itu juga murid-murid menyembah Allah. Mereka pun bercerita tentang kejadian dan kehidupan Tuhan Yesus pada saat Yesus sedang di bumi. Wah, karena suara yang sangat kencang tersebut, banyak orang datang untuk menyaksikan apa yang terjadi. Orang-orang dari Asia, dari Afrika, dari Romawi, dan masih banyak tempat yang lain. Mereka semua kebingungan. Loh, kok kita bisa mengerti ya apa yang dikatakan oleh murid-murid ini? Bukannya murid-murid ini hanya biasa bisa satu bahasa. Kenapa sekarang kita semua bisa mengerti? Adik-adik tahu nggak? Roh Kudus yang memampukan murid-murid untuk berbicara dengan banyak bahasa. Wah, luar biasa kuasa Roh Kudus. Maka dari itu, orang-orang dapat mengerti tentang siapa Tuhan Yesus itu. Nah, adik-adik tahu nggak, pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita mengaku bahwa Yesuslah juru selamat kita dan memberikan hidup kita kepada Yesus, kita juga disertai oleh Roh Kudus. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kapanpun itu, Roh Kudus selalu ada bersama dengan kita. Puji Tuhan ya adik-adik, yuk kita bersyukur dan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan sayang dengan kami dan Tuhan juga menyertai kami. Dan juga Tuhan sudah mengirimkan Roh Kudus untuk beserta dengan kami. Tuhan, kiranya kami dapat tumbuh menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang tiba saatnya untuk kita
aktivitas. Nah, hari ini adik-adik kita akan membuat headband dengan api seperti ini. Sekarang yuk kita buat aktivitasnya. Tadi di cerita Alkitab kita belajar bagaimana pada saat Roh Kudus turun ke dunia, murid-murid Yesus melihat lidah-lidah api yang hinggap di atas kepala mereka. Nah, cara untuk membuat aktivitasnya, pertama adik-adik gunting gambar api-api dan juga ayat hafalan yang sudah di-print dulu ya. Nah, ini sudah Lause warnai. Setelah itu, adik-adik juga butuh 2 karton merah untuk membuat headbandnya. Kalau adik-adik gak punya karton merah di rumah, nggak apa-apa, bisa pakai kertas juga ya. Nah, setelah itu adik-adik bisa sambungkan dengan menggunakan solatip. Ini Lause tadi sudah gunakan solatip terlebih dahulu, makanya ada bekasnya. Oke, jadi adik-adik ambil solatip dan disambungkan. Nah, setelah disambungkan di satu, adik-adik paskan ke kepala adik-adik, lalu disambungkan lagi di depannya. Oke. Nah, atasnya disambung juga ya. Gunakan solatip atau juga bisa menggunakan stapler. Nah, setelah jadi headbandnya, kita akan menempelkan lidah-lidah api ini menggunakan lem atau solatip. Kita lem, lalu tempelkan deh. Nah, setelah ini ambil kertas ayat hafalannya. Sambil kita latih ayat hafalannya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Kisah Rasul 2 ayat 4a. Kita akan tempel di bagian belakang dari headbandnya. Nah, jadi deh headbandnya. Tinggal dipakai. Oke, selamat mencoba di rumah. Jangan lupa difoto dan juga hafalkan ayat hafalannya ya sebelum dikirim ke Lause adik-adik. Jadi tinggal dipakai deh. Jangan lupa kita hafalin ayat hafalan kita ya, yang diambil dari Kisah Rasul 2 ayat 4a. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Sekali lagi ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 4a. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Nah, jangan lupa adik-adik untuk hafal ayat hafalannya dan buat headbandnya, agar kita bisa selalu ingat bahwa kita punya Roh Kudus beserta dengan kita. Oke, sampai jumpa adik-adik. Oke adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening yang telah ditampilkan di layar. Mari sambil kita memberikan persembahan, kita mau sama-sama mengangkat satu pujian, beri syukur. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kami juga telah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan, apa yang telah kami berikan dapat menjadi berkat untuk gereja dan untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapa, terima kasih.
episode berikutnya. Dadah. Bye.